Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiwin Naimah dari kelas 4B PLB Unipar Jember. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Tati selalu dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak dengan masalah sosial. Untuk yang pertama yaitu mengenai satu konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Konsep masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik interaksi sosial antar individu maupun dengan kelompok maupun antar kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi. Di sisi lain, interaksi sosial juga dapat menghasilkan konflik dengan pihak lainnya. Pengertian dari masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab timbulnya masalah sosial, antara lain faktor biologis, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor geografis, faktor demokratis, juga serta budaya. Adapun tujuan dari pendidikan bagi anak penyandang sosial adalah anak-anak penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan. Sayangnya, ketersediaan pendidikan yang memadai anak berkebutuhan khusus tidak memadai dan setara. Karena penyediaan sekolah luar biasa hanya ada di kota-kota besar, pendidikan inklusi datang sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah sosial anak penyandang cacat. Tujuan dari pembentukan sekolah inklusif adalah meminimalkan dampak dari yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusif juga memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dan kurang mampu menempuh pendidikan pasca sarjana. Jadi dalam hal ini tidak ada yang membedakan antara anak dengan berkebutuhan khusus maupun anak anak reguler pada umumnya. Dalam hal ini semua diberi mendapat perhatian, perlindungan khusus dari undang-undang maupun pemerintah untuk mendapatkan pendidikan sampai pada pasca sarjana. Selanjutnya, manfaat bagi anak penyandang sosial. Manfaat dari pendidikan. Apa saja manfaat dari pendidikan? 1. Memberikan informasi dan pemahaman. Manfaat pendidikan pertama adalah meningkatkan serta memberikan informasi serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara menyeluruh kepada setiap anggota peserta didik. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting
dan merupakan tujuan serta manfaat utama dari pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka setiap peserta didik akan dibantu dalam memahami mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan secara terus berkembang. Selanjutnya, menciptakan generasi penerus bangsa. Manfaat pendidikan yang kedua adalah untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang eksap atau ahli dalam berbagai bidang. Hal ini berhubungan dengan ketersediaannya berbagai macam jenjang pendidikan dan juga penjurusan yang ada, sehingga dapat membantu melahirkan banyak sekali generasi muda yang berguna baik bagi banyak orang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, manfaat dari pendidikan. Yang ketiga, memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini, dengan adanya pendidikan, kita dapat memperdalam suatu disiplin ilmu tertentu dan bisa menjadi bermanfaat bagi mereka yang mengabdikan dirinya menjadi peneliti suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, gelar pendidikan untuk karir. Pentingnya yang mendapat gelar yang nantinya berguna untuk keperluan karir di masa yang akan datang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang ilmiah. Pola pikir antara mereka yang menempuh pendidikan dan yang tidak pernah menempuh pendidikan pastilah akan berbeda. Dunia pendidikan memungkinkan seseorang memiliki jalan dan pola pikir yang ilmiah, yaitu terstruktur dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. 6. Mencegah terbentuknya generasi yang bodoh. Jadi dalam hal ini upaya pemerintah untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia. 7. Menambah pengalaman peserta didik. Dengan pendidikan itu dapat meningkatkan pengalaman bagi para individu juga pada peserta didik. Hal ini tentu saja membantu seseorang untuk bekerja lebih baik lagi dengan pengalaman yang sudah pernah mereka peroleh di bangku pendidikan. 8. Mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia, di mana aktualisasi diri itu sudah memiliki banyak sekali pengalaman yang juga sudah mampu untuk mengaktualisasikan dirinya dengan pendidikan. Maka tingkatkan aktualisasi diri ini akan tercapai pada individu tersebut. 9. Mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang akan memahami apa yang baik dan mana yang buruk. Dalam hal ini tentu saja sangat berpengaruh dan juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Selanjutnya nomor 10, mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat. Tidak hanya mengajarkan pemahaman mengenai suatu disiplin ilmu tertentu, pendidikan juga mengajarkan mengenai interaksi sosial di masyarakat. 11. Meningkatkan produktivitas. Dengan semakin tingginya pengalaman dan juga tingkat pendidikan dari seseorang, maka hal ini akan berpengaruh pula terhadap kondisi produktivitas dan individu tertentu sendiri. Menjadi individu yang produktif adalah menjadi individu yang mampu menghasilkan sesuatu. Tidak hanya uang, melainkan dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan. 12. Mengoptimalkan talenta seseorang. Setiap orang
dipercaya lahir dengan beragam talenta. Jadi dengan pendidikan itu dapat membantu mengoptimalkan talenta yang dimiliki. 13. Membentuk karakter bangsa. Manfaat pendidikan selanjutnya adalah untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan bermoral. Sejalan dengan tujuan pendidikan, harus bermanfaat untuk meningkatkan ya. 14. Memperbaiki cara berpikir individu. Seiring dengan bertambahnya pengalaman, juga tingkat pendidikan yang sudah ditempuh oleh individu, maka hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap cara berpikir individu tersebut. 15. Meningkatkan taraf hidup manusia. Pendidikan juga bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup seseorang, di mana mereka yang sudah berkenah mengenyang pendidikan akan lebih memiliki rasa saling menghargai. 16. Membentuk kepribadian seseorang. Manfaat penting lainnya dari pendidikan adalah mampu membentuk kepribadian seseorang. Beberapa kepribadian yang terbentuk dari diri seseorang memang sangat dipengaruhi oleh kualitas dan juga tingkatan pendidikan yang sudah pernah ditempuh oleh individu tersebut. Kata lainnya itu membentuk karakter. 17. Mencerdaskan anak-anak bangsa. Manfaat berikutnya merupakan sangat penting untuk mencerdaskan berbagai anak-anak bangsa. 18. Menjamin terjadinya integrasi sosial. 19. Meningkatkan kreativitas. 20. Menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas. Selanjutnya mengenai gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. A. Gejala. Macam-macam gejala sosial antara lain: 1. Gejala religius. Misalnya perayaan panen padi. 2. Gejala sosial ekonomi. Misalnya gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. 3. Gejala sosial politik. Misalnya terjadinya praktek politik uang untuk memenangkan pemilu. 4. Gejala sosial hukum. Misalnya ketidakdisiplinan mengendarai sepeda motor di jalan raya. B. Faktor penyebab. Adapun faktor penyebab dari timbulnya masalah sosial itu dapat dikategorikan menjadi 4 faktor. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor budaya. 3. Faktor biologis. 4. Faktor psikologis. Sudah jelas ya? Yang ketiga, nomor 3, akibat anak penyandang sosial. Ini ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan. 1. Secara pribadi. B. Masyarakat. C. Pemerintah. 1. Secara pribadi. Seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan, bangsa Indonesia saat ini masih terus dihadapkan pada aneka permasalahan yang menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya. Masalah sosial tersebut meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketertinggalan, atau keterpencilan. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan di dalam masyarakat.
Dampak permasalahan sosial dalam masyarakat yang dapat ditimbulkan adalah antara lain: 1. Meningkatkan jumlah kriminalitas. Kejahatan itu dapat berakibat dari adanya penanjakan sosial. 2. Kesenjangan kelas sosial. Biasanya diakibatkan karena faktor ekonomi, ya. 3. Perpecahan kelompok. Ada kelompok kasta rendah, ada kelompok kasta tinggi. 4. Perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dalam hal ini bisa juga diwujudkan dengan kejahatan. Nomor 5. Meningkatnya pengangguran. Karena dalam hal ini banyak akibat dari PHK dapat menimbulkan banyak pengangguran. C. Pemerintah. Kementerian Sosial menangani 26 jenis penyandang masalah sosial akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, dan keterpencilan, termasuk diantaranya fakir miskin dan anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas, komunitas dan adat terpencil. Menteri Sosial mengatakan bahwa upaya menangani masalah kesejahteraan sosial membutuhkan banyak keterlibatan banyak pihak termasuk pemerintah daerah maupun publik. Partisipasi Pemda dan sangat penting karena kami percaya penanganan masalah sosial jadi lebih baik jika dilakukan bersama-sama. Selanjutnya nomor 4, jenis-jenis anak penyandang masalah sosial. Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. 1. Pengertian faktor penyebab. Masalah sosial adalah proses ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah faktor yang berasal dari individu, seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi, serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, maupun sosial yang pesat, merupakan individu yang rentan untuk penyalahgunaan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan, seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemah hukum, serta pengaruh lingkungan. Dan jadi dalam hal ini pengaruh lingkungan seperti teman, di lingkungan rumah, banyak orang-orang yang menggunakan obat-obat terlantar, jadi individu tersebut dapat sangat mudah untuk terpengaruh. 5. Anak yang berpenyakit khusus. Dalam hal ini
Mungkin dalam hal ini penyakit khusus TBC, kusta, dan lain-lain. Pengertian dari anak berpenyakit khusus. Anak berpenyakit khusus adalah anak yang menderita penyakit kronis dan harus mendapatkan penanganan khusus dari pihak medis, yaitu rumah sakit. Adapun jenis-jenis penyakit yang memerlukan layanan khusus antara lain 1. TBC, kusta, HIV, AIDS, dan corona. Faktor penyebab dari gejala yang disebut dari penyakit khusus adalah di mana penderitanya memerlukan layanan khusus di lingkungan medis, khusus untuk memberikan di lingkungan medis, yaitu rumah sakit dan tenaga medis. Di sana ada tenaga medis yang melayani dengan pelayanan khusus dan tempat dan obat-obat yang khusus guna untuk meminimalisir penularan penyakit tersebut kepada orang lain. 6. HIV dan AIDS. HIV, pengertian dari HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah jenis virus yang dapat menurunkan kekebalan tubuh yang dilansir dari BKKBN tahun 2007. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2008 menyatakan bahwa HIV adalah sejenis retrovirus atau RNA yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome atau suatu kumpulan gejala penyakit yang didapat akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi dalam hal ini HIV itu berupa virus. AIDS merupakan nama sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ya. AIDS atau sindrom kehilangan kekebalan tubuh adalah kehilangan kekebalan tubuh manusia. Penderita AIDS mudah terkena berbagai jenis infeksi bakteri, jamur, parasit, dan virus tertentu yang bersifat oportunistik. Selain itu, penderita AIDS sering sekali menderita keganasan, khususnya sarkoma, kaposi, dan limfoma yang hanya menyerang otak. Juanda tahun 2007. Kesimpulan dari beberapa definisi di atas adalah HIV atau AIDS adalah suatu sindrom atau kumpulan tanda dan gejala yang terjadi akibat penurunan dan kekebalan tubuh yang didapat atau tertular atau terinfeksi virus HIV. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Tati, yaitu mengenai pada materi kuliah
pendidikan anak dengan masalah sosial mengenai satu konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. 2. Gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. 3. Akibat anak penyandang sosial. 4. Jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. 5. Anak yang berpenyakit khusus, dalam hal ini antara lain TBC, kusta, HIV, AIDS, dan corona. 6. HIV dan AIDS. Demikian materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin dari materi yang saya sampaikan itu banyak sekali kekurangan dan minimnya pengetahuan saya untuk menyampaikan materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Tati. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.